Ya, jadi sebelumnya kenapa sih kita perlu menggunakan kartu menuju sehat ini atau KMS ini tuh apa sih kayak gitu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu data-data dari segi penggunaan KMS atau dari segi berapa sih orang kan kalau KMS kan diisi ya kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di situ status gizinya bagaimana, itu kan ada Z-score-nya gitu ya, atau ada kenaikan penurunan itu berapa gitu. Atau kalau di Posyandu itu kan ada datanya sendiri ya, data apa? Data SKDN kayak gitu. Nanti dijelaskan lebih lanjutnya seperti apa. Jadi menurut Renstra ya, Rencana Strategi Kemenkes tahun 2010 sampai 2014. Jadi kalau Renstra Kemenkes itu kalau di pemerintah itu namanya RPJMN ya, gitu. Dia ada jangka menengah sama jangka panjang, kayak gitu ya. Kalau sekarang RPJMN itu sudah sampai 2025. Nah, biasanya Renstra Kemenkes itu dia bersinergi dengan RPJMN. Nah, kalau Renstra tahun 2010 sampai 2014 dan instruksi Presiden nomor 3 itu ditetapkan bahwasanya sekurangnya 80% anak itu ditimbang secara teratur di Posyandu. Kira-kira di Posyandu itu anak-anak ditimbangnya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Ada yang tahu nggak? Izin masuk. Ya, berapa? Balita ditimbang berapa kali? Oh, Febia nggak jadi. Jadi balita itu ditimbang 1 kali sebulan, gitu ya. Jadi untuk memonitoring pertumbuhan. Jadi sebenarnya secara umum KMS ini dia digunakan untuk memonitoring pertumbuhan bayi ataupun balita, kayak gitu. Nah, kalau data di apa namanya di seluruh Indonesia ini cakupan balita ditimbang itu dia hanya 71% ya di seluruh Indonesia gitu. Karena memang juga kita banyak faktor ya, kenapa kok tidak 100% kayak gitu, atau mungkin kenapa kok nggak sampai 90% kayak gitu. Kan biasanya kalau posyandu itu kan ibu-ibu kadernya itu kan sering mengingatkan ya, sering sweeping gitu kalau mau mau penimbangan, ayo 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 ke posyandu kayak gitu. Kenapa masih 71% kayak gitu? Karena memang salah satunya itu kan akses ya, akses yang jauh kayak gitu. Yang memang tidak setiap daerah itu dia mudah untuk ke posyandu kayak gitu. Atau biasanya keperluan ibunya ya, keperluan ibu atau keperluan yang mengasuh kayak gitu. Misalkan pas waktu hari penimbangan ternyata ibunya itu dia nggak bisa gitu ya ke posyandu gitu, ada kegiatan apa gitu yang mengakibatkan anaknya akhirnya nggak datang ke posyandu gitu kan, akhirnya ada skip 1 bulan ya, 1 bulan tidak ditimbang kayak gitu. Nah, kalau data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 ini selama 6 bulan terakhir untuk anak balita ya, ini ya 6 sampai 59 bulan yang ditimbang secara rutin itu kan 4 kali atau lebih, itu ditimbang dari prosentasenya ya, ditimbang secara rutin 4 kali atau lebih, ditimbang 1 sampai 3 kali, dan yang tidak pernah ditimbang berturut-turut itu 49,4. Jadi di sini nih yang ditimbang rutin lumayan lah ya, hampir setengah persen gitu ya, setengahnya 50%-an ya gitu ya. Yang dia ditimbang 1 sampai 3 kali, nah ini 26,9%. Yang tidak pernah ditimbang tuh 23,8%. Jadi ini kalau ditambahkan ini hampir 100-an gitu ya. Nah, pemanfaatan posyandu sebagai sarana tempat penimbangan anak umur balita ya di bawah 5 tahun ini dia sebesar 80-an kayak gitu ya. Karena di sini kan berarti pemanfaatan ya di sini ya. Kalau dia datang ditimbang berarti di situ peran posyandu itu dia jalan kayak gitu. Kalau puskesmas 6,7, sedangkan kepemilikan KMS dijumpai hanya 30% anak balita. Jadi puskesmas itu biasanya kalau kita ke KIA ya, biasanya ya kesehatan ibu dan anak kayak gitu, mungkin pas waktu nggak posyandu gitu ya, nggak kegiatan menimbang, jadi
bisa jadi pas waktu anaknya sakit, nah itu biasanya juga ditimbang di situ. Nah, pemanfaatan untuk balitanya posyandu itu hanya sekitar 6,7%, sedangkan pemeriksaan KMS itu 30,5%. Sehingga sekarang itu, jadi kenapa kepemilikan KMS itu dia rendah? Jadi kalau biasanya disimpan sendiri itu biasanya rentan hilang ya, KMS itu ya, rentan hilang. Jadi biasanya ada beberapa yang posyandu itu yang mengumpulkan KMS-nya anak-anak di daerahnya itu. Jadi supaya ibunya nggak ketika mau nimbang gitu ya nggak ketinggalan kayak gitu atau nggak hilang gitu di rumah. Jadi disiasati seperti itu. Nah, ini bedanya buku KIA sama KMS ya. Kalau buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak ini informasinya lebih banyak gitu. Dan ini kepemilikannya ini mulai dari wanita usia subur. Jadi ketika sudah menikah kayak gitu ya, ini sudah bisa memiliki KIA. Kayak gitu. Jadi di situ kesehatan reproduksi ada. Jadi tidak hanya kesehatan pas waktu ibu hamil saja atau untuk anak bayi saja, untuk anak balita saja. Nah, di sini banyak ada kesehatan reproduksi, terus nanti untuk persiapan persiapan melahirkan, terus di sini juga ada kesehatan bayi, balita, dan juga ada MPASI juga. Jadi baik banget informasinya. Kalau KMS di sini lumayan ini ya terbatas ya. Cuma nanti bisa kalau di posyandu itu kan ada beberapa table ya, ada beberapa meja di situ yang dia fungsinya berbeda-beda gitu yang memberikan konseling di akhir gitu ya pertumbuhannya. Nah, di sini ada info juga nih mengenai ASI, mengenai apa yang harus dilakukan ketika anak itu diare kayak gitu. Tumbuh kembangnya si anak kayak gitu. Jadi ini juga sebagai sarana edukasi dari pihak kader ataupun dari bidan ataupun dari ahli gizi kayak gitu ke ibu, bayi atau balita kayak gitu. Nah, ini balik lagi ya ke KMS ya. Jadi KMS itu kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur kayak gitu. Jadi kalau kan ada grafik ya di situ ya, ada tabel-tabel di bawahnya kayak gitu. Jadi nanti kita lihat grafiknya gimana kayak gitu ya. Nah, itu nanti ada setiap per bulan gitu kan ya, itu kan nimbang kayak gitu. Nanti berat badannya dihitung kayak gitu. Tinggi badannya juga dihitung. Jadi kalau misalkan pengen lihat oh anak ini stunting atau enggak, jadi nanti bisa pakai yang grafik Z-score-nya kayak gitu. Teman-teman sudah belajar cara menghitung Z-score kan ya kemarin ya menggunakan median kayak gitu. Nah, ini gangguan. Jadi setelah kita tahu nih ya, setelah kita tahu anak ini dia beratnya naik, turun atau stagnan kayak gitu. Apa adakah gangguan pertumbuhan kayak gitu? Gangguan pertumbuhan bisa terjadi karena infeksi. Misalkan diare yang berkepanjangan dan dia tidak dirujuk ya kayak gitu. Jadi kalau diare sudah berkepanjangan 3 hari lebih kayak gitu ya, kalau tidak dirujuk ya nanti bayi atau balitanya bisa kekurangan cairan, tambah lemes kayak gitu ya. Jadi bisa berefek ke berat badannya. Jadi gangguan pertumbuhan tidak hanya karena dia asupan karena kondisi kerawanan pangan di tingkat rumah tangga ya, tapi juga karena kondisi kesehatannya juga kayak gitu. Jadi nanti kita bisa tahu anak ini berat badannya turun, naik atau stagnan. Jadi kan nanti di grafiknya itu ini ya ditarik kayak gitu ya per bulan gitu kan. Oh ini ada kenaikan atau enggak. Tapi harus berdasar juga dengan KBM, kenaikan berat minimal kayak gitu. Jadi di bawahnya grafik itu, jadi di KMS itu ada kayak gitu ya, ada KBM-nya, kenaikan berat minimalnya. Jadi bulan ini misalkan bulan April ke bulan Mei kayak gitu. Oh ini KBM-nya harus dia 500 gram. Gitu. Kalau dia secara garis ya, mungkin secara garis grafiknya gitu dia ada kenaikan dikit kayak gitu.
Tapi ternyata dia kenaikannya tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal, jadi ditulisnya tetap turun atau T. Jadi ditulisnya nggak N ya, nggak naik kayak gitu. Nah, selain bisa tahu ya gangguan pertumbuhan, supaya biar cepet gitu ya diantisipasi kayak gitu, ini juga dijadikan instrumen utama kegiatan pemantauan pertumbuhan. Jadi yang sama lah ya, karena di sini dia kurva pertumbuhan ya gitu. Nah, fungsi KMS itu ada 3 ya, gitu. Alat untuk pemantauan pertumbuhan anak, bayi balita ya, catatan pelayanan kesehatan. Jadi bisa digunakan sebagai acuan ya, karena kemarin di PSG juga kan ya ada si gizi terpadu kayak gitu. Jadi di situ dari mulai posyandu, dari mulai tingkat puskesmas kabupaten itu dia punya datanya. Oh, data di sini di posyandu A misalkan. Oh, ini ternyata anak sasarannya itu dia 10 orang, tapi yang datang misalkan yang datang itu hanya yang ditimbang ya, yang ditimbang itu hanya 8 orang, yang naik berapa orang kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan ya sebagai sarana monitoring pertumbuhan si anaknya ini di daerah tersebut. Sebagai alat edukasi. Sinyalnya kurang bagus di sini. Jadi sebagai alat edukasi itu sesuai tabelnya yang tadi ya, kayak gitu, sesuai mejanya tadi. Jadi di awal-awal itu penimbangan, terus di akhir-akhir nanti ada konseling. Kayak gitu. Jadi konseling memberikan info kepada ibu bayi atau balitanya. Jadi hasil dari penimbangannya itu apakah naik atau turun kayak gitu ya. Terus apabila nanti turun, apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Nah, kalau kegunaan KMS ini dia juga bisa dibagi-bagi ya menurut orang tua, kader sama petugas kesehatan ya. Nah, di sini dia bidan atau ahli gizi. Jadi kalau untuk orang tua balita dia bisa mengetahui status pertumbuhan anak. Jadi di akhir tadi jadi kan ada konseling ya. Jadi nanti ditunjukkan sama kadernya, oh ini ibu anaknya ibu kayak gitu. Ini dia berat badannya turun atau berat badannya naik. Jadi nanti harus ada responnya kayak gitu ya. Misalkan naik, oh naik berarti harus disemangatin lagi untuk memberikan makanan sesuai umur kayak gitu. Atau penurunan kayak gitu harus disemangatin kayak gitu ya. Jadi kader itu juga harus punya pengetahuan mengenai konseling. Jadi tidak hanya petugas kesehatan kayak gitu ya. Jadi kader posyandu dia harus belajar juga ya, selain antropometri kayak gitu, dia juga harus belajar mengenai bagaimana cara konseling atau bagaimana cara apa, mengkaji data itu hasil datanya seperti ini. Jadi ini nanti hasilnya apa kayak gitu ya, atau dia interpretasinya tuh apa kayak gitu. Nah, ini juga mengetahui apakah anak telah mendapatkan imunisasi. Jadi kalau di KMS itu ada tabel imunisasi gitu ya, imunisasi vitamin, imunisasi terus juga dia suplementasi juga gitu. Terus dianjurkan agar setiap bulan membawa balita ke posyandu atau fasilitas kesehatan untuk ditimbang. Jadi 1 kali ya gitu. Nah, untuk kader dia bisa mencatat di situ kayak gitu beratnya berapa kayak gitu. Dan dia juga nyatet juga dia pemberian kapsul vitamin A-nya, dia sudah atau belum kayak gitu. Nah, ini digunakan kader juga untuk memberikan pujian. Jadi ini di sesi konselingnya ya. Entah itu naik, entah itu turun. Nah, sebagai kader tuh harus memberikan pujian kepada ibu bayi atau balitanya kayak gitu. Karena memang setiap pertumbuhan anak itu kan beda-beda ya kayak gitu. Walaupun umurnya sama kayak gitu. Dan dibesarkan di lingkungan yang sama. Bisa jadi dia secara pertumbuhan berbeda gitu. Jadi biasanya kan kalau orang-orang itu kan blamingnya ya atau menyalahkan itu kan
ibu ya, ibunya gitu ya. Kalau balitanya turun, kayak gitu, balitanya kurus kayak gitu. Biasanya yang disalahkan itu ibunya. Padahal memang dari segi pertumbuhan perkembangan memang anak itu beda-beda. Nah, kalau bayi balita itu kan ada fase misalkan contohnya GTM ya, gerak tutup mulut kayak gitu. Jadi bayinya itu atau balitanya tuh nggak mau makan kayak gitu. Jadi kalau nggak mau makan itu kan kalau ibu itu kan hopeless ya, kayak sudah nyerah aja gitu. Bayinya atau balitanya nggak mau makan kayak gitu. Jadi ya harus tetap disemangatin ya, walaupun dia bayi atau balitanya tuh naik ataupun turun. Nah, petugas kesehatan, nah ini alat edukasi juga. Jadi yang untuk konselingnya ini bisa dari kadernya ataupun bisa dari petugas kesehatan. Nah, biasanya petugas kesehatan itu di situ juga ini ya untuk melakukan imunisasi, untuk melakukan suplementasi gitu. Pemberian vitamin kayak gitu. Terus dia memantau jenis pelayanan kesehatan yang diterima. Jadi pelayanan kesehatan itu yang tadi, jadi vitamin sudah atau imunisasinya sudah atau belum. Gitu. Nah, di sini ya, jadi kalau posyandu itu sistem mejanya atau tabelnya itu dia 5. Nah, ini dia ada pendaftaran, penimbangan, penyisian, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Jadi penyuluhan di sini bisa kader ataupun bisa dari tenaga kesehatan. Nah, pelayanan kesehatannya ini yang tadi, yang dia imunisasi ataupun dia suplementasi kayak gitu. Tapi ingat ya, posyandu ini juga tidak hanya untuk penimbangan, tapi juga maksudnya penimbangan bayi balita tuh enggak. Tapi sebenarnya juga untuk ibu hamil ataupun lansia. Kalau misalkan di daerah tersebut tidak ada posyandu lansia ya. Jadi biasanya posyandu lansia itu kan biasanya beda ya sama posyandu penimbangan yang sebulan sekali gitu. Kegiatannya pun sebenarnya juga berbeda. Tapi memang nggak semua daerah itu ada posyandu lansia. Jadi sebenarnya kalau mau ke posyandu yang ini bayi balita tuh nggak apa-apa kalau memang tidak tersedia seperti itu. Nah ini ya. Jadi kalau ibu-ibu baru harus tahu ya. Jadi step-stepnya melakukan pendaftaran dulu. Jadi sebelum pendaftaran itu memang KMS-nya itu harus diisi dulu kayak gitu. KMS-nya itu kan ada identitasnya gitu ya, jadi harus diisi dulu. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ini nggak cuma untuk bayi dan balita, tapi juga untuk ibu hamil sama wanita usia subur. Tapi kebanyakan kan ini ya, kalau posyandu ini untuk bayi balita. Nah, ibu hamil biasanya seringnya ke puskesmas untuk antenatal care atau untuk kunjungan kehamilan gitu ya. Biasanya itu kan 4 kali ya, kayak gitu. Trimester 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 2 kali. Tapi juga sebenarnya nggak masalah kalau mau ke posyandu, karena memang untuk ngecek ya, untuk ngecek dia berat badannya. Jadi kalau ibu hamil itu kan harus tahu ya berat badan sebelum hamil. Sebisa mungkin harus dicatat gitu ya. Kebanyakan seringnya nggak dicatat, makanya dia berat badannya pas waktu berat kalau setelah menikah tuh kan nggak tahu ya hamilnya tuh pas kapan gitu. Takutnya nanti beratnya tuh pas waktu berat sudah hamil. Nah, padahal nanti bisa untuk mengetahui status gizinya. Jadi itu melihat berat badannya sebelum hamil. Nah, kalau trimester 1, trimester 2, trimester 3, nah itu kan ada ya patokannya penambahan berat badannya tuh harus berapa. Untuk yang status gizinya normal, tentu dia penambahan berat badannya beda dengan yang status gizinya kurang dan juga obesitas. Itu. Nah, ini jadi daftar mengunjungin, jadi sesuai sama tabelnya ya. Nah, ini di luar ya, di luar buka posyandu. Jadi ini lebih ke kadernya ya di sini ya, di luar hari buka posyandu. Jadi data-data tersebut itu di ini diolah gitu ya istilahnya atau dirapikan kayak gitu. Terus dia membuat diagram balok SKDN. Jadi SKDN nanti kita bahas ya. Jadi SKDNS itu semua balita yang bertempat tinggal atau sasaran. K itu dia yang memiliki KMS
kayak gitu, atau buku KIA. D ini yang ditimbang, yang datang dan ditimbang kayak gitu. Yang N ini D itu datang ya, yang N itu ditimbang dan dia naik itu berat badannya. Nah, ini juga di balok SKDN itu ditulisin ya, di datanya, bukan baloknya ya, di datanya itu ditulisin. Nah, nanti ada contohnya nih, biasa anaknya nggak datang gitu ya, tidak datang, tidak hadir, atau memang dia nggak ada. Gitu. Jadi nanti tuh dikasih keterangan gitu. Nah, ini SKDN ya. Jadi ini kalau untuk melihat cakupan balita yang ditimbang. Kalau tadi teman-teman sudah tahu ya, S itu apa, K itu apa, D itu apa, N itu apa, gitu. Nah, untuk yang S-nya ini, jadi untuk cakupan balita yang ditimbang ini, jadi rumusnya ini adalah D per S. Jadi balita, jumlah balita yang ditimbang di suatu wilayah, ditimbang suatu wilayah dibagi dengan seluruh sasaran balita yang ada di suatu wilayah tersebut. Baru nanti dikalikan 100 ya. Gitu. Ini tentunya kenapa tadi kan D itu kan datang ya. Nah, datang berarti dia ditimbang tuh ya. Jadi D ini dia sebenarnya yang datang, tapi di sini ditulisnya jumlah balita yang ditimbang karena otomatis yang datang itu tentu dia ditimbang ya. Terus kalau untuk mengetahui cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya, nah ini pakai rumus yang ini ya, yang naik berat badannya ya. Jadi jumlah balita naik berat badannya, jadi yang SKDN-nya ya, yang N-nya, nah berat badan naik yang ditimbang dan naik kayak gitu. Terus dia dibagi jumlah seluruh balita yang ditimbang. Jadi yang yang SKD, yang D-nya ya, yang D dikurangin balita yang tidak ditimbang bulan lalu. Jadi balita yang tidak ditimbang bulan lalu tuh O, yang tidak ditimbang bulan lalu ditambah dengan balita baru itu B. Nah, itu adalah persentase atau cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya. Jadi nanti ada datanya gitu ya. Jadi nggak susah kayak gitu. Sedangkan kalau untuk melihat cakupan balita ditimbang yang tidak naik berat badannya 2 kali berturut-turut atau biasanya disebut BJN ya, bawah garis merah gitu ya, dia nggak naik 2 kali berturut-turut berarti 2 bulan ya gitu. Jadi ini rumusnya jumlah balita tidak naik berat badannya 2 kali berturut-turut dibagi jumlah seluruh balita yang ditimbang. Jadi yang ini ya, yang D-nya ya, dikurangin balita yang tidak ditimbang bulan lalu ditambah balita baru. Jadi O plus B dikali 100. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada bulan Januari sampai bulan ini ya, sampai bulan April ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, KMS-nya ada atau enggak, secara kepemilikan ya. Umur berapa, berat berapa, tinggi berapa, dia naik atau turun, kayak gitu. Terus di sini juga dijelaskan, nah ini ada contohnya nih, baru, berarti dia yang B, kayak gitu ya. Terus ini ada keterangannya TA itu tidak ada, di sini tidak ada, berarti ya tidak ada. Dia nggak punya KMS, tidak naik. Nah ini T ya, dan TD dia tidak datang, gitu TD. Nah ini dia tidak datang. Gitu. Nah ini coba kita lihat di bulan Januari. Januari itu yang S, yang sasarannya itu 8 ya. Nah, ini 81 sampai 8. Jadi dari mulai Caca sampai Bowo. Jadi ini adalah sasarannya, ya, atau jumlah balita di wilayah tersebut. Kayak gitu. Untuk K tadi apa? Kepemilikan ya, karena dia 8. Di sini 8 ya, di sini ya. Yang tidak ada berapa? 2. Berarti dikurangi 2 ya, 6. Yang ditimbang tentu sama dengan yang sasaran ya.
8. Yang naik berapa? Yang naik, oh enggak naik 1, berarti yang naik dia 7. Kayak gitu. Yang O kan dia tidak apa tadi yang O tadi? Yang O tadi apa? Tidak ditimbang ya, tidak ditimbang kayak gitu. Nah, ini di sini bulan lalu kayak gitu. Jadi kan ini berarti bulan apa? Bulan sebelumnya ya. Nah, di sini kan nggak ada ya, kayak gitu. Berarti di sini 0 data Desembernya nggak ada kayak gitu. Yang baru juga nggak ada nih. Kalau ada keterangan baru berarti ini 1 kayak bulan Februari ini ya. Terus habis itu kita yang tidak naik 2 bulan berturut-turut nggak ada. Yang ada cuma dia turun 1 kali ya. Terus kita D per S-nya. Jadi berapa cakupan yang dia ditimbang kayak gitu. Ditimbang berarti D per S. D-nya 8, S-nya 8 dikali 100. Jadi dia 100%. Nah, untuk kepemilikan KMS, jadi kepemilikan KMS-nya tadi kan 6 ya. 6 berarti 6 per 8 sasarannya tadi. Berarti 6 per 8, 75%. Sedangkan N per D, gitu. N per D tadi apa? N per D 7 per 8 ya, kali 100%. Benar nggak? 7 per 8 kali 100%. Hasilnya 87. Ya, gitu. Terus yang dia tidak naik 2 bulan berturut-turut dia nggak ada, berarti dia 0 ya. Gitu. Terus kita lihat yang ini deh, yang ada barunya ya, yang ada barunya. Februari dia 9 karena ada yang baru 1 kan ya. Ini Februari ya di sini. 9 KMS-nya dia 7. Nah, di sini kan ada ya, ada yang enggak ada 2, berarti 9 kurangi 2 7. Yang ditimbang tidak naik TD tidak datang, yang tidak datang 1, berarti yang ditimbang itu 8 kayak gitu. Sedangkan yang naik ada berapa? Yang naik dia karena dia 8 ya, 8. Terus dia yang enggak naik, tidak naik. Ini tidak naik sama tidak. Ini tidak naik juga 2 ya, berarti 7 kurangi 2 5. Terus yang ini, yang dia sebelumnya tidak datang ya, tidak datang di bulan sebelumnya ya, kayak gitu. Ini dia sebelumnya ini kan datang semua ya, jadi ini 0, yang baru 1 gitu. Jadi yang tidak naik 2 bulan berturut-turut ini kan tadi turun ya, turun terus habis itu dia naik nih, naik berarti dia bukan 2T, jadi dia 0 gitu. Terus D per S yang apa namanya, yang ditimbang ya, dibagi sasarannya. Berarti 8 dibagi 8 dibagi 9. 87 kayak tadi ya. Ya, 0,889 ya. Terus K per S. Nah, dia punya KMS tadi berapa? 7. 7 dibagi 9 kali 100 kayak gitu. Nah, untuk N per D. N per D itu 5 dibagi 8 ya. Enggak, 5 dibagi sama dijumlah sama yang B tadi ya. Rumusnya tadi apa? N per D. N per D tadi ya. Jadi jumlah balita yang naik berat badannya tadi berapa? Yang naik berat badannya, yang ini, yang naik berat badannya, yang N itu kan 5 ya. 5, diinget-inget ya. Udah hafal ini. 5 dibagi
Jumlah seluruh balita yang ditimbang. Yang ditimbang tadi berapa? Tidak hadir 1 ya, 8 ya. Dicatat ya. 5 dibagi yang di sini 8. Dikurangin balita yang tidak ditimbang bulan lalu 0. Ditambah balita baru 1. Jadi berapa? 5. Jumlah balita, jumlah seluruh balita yang ditimbang tadi 8 ya. 8 dikurangin 1 ya. Iya, 8 kurangi 1. Jadi 5 bagi 7. Sudah paham? 5 bagi 7, 5 bagi 7 dapatnya dari mana? Sudah paham ya? Jadi kan yang balita yang tidak ditimbang tadi kan yang O ya. Yang O bulan lalu kan nggak ada ya. Semuanya datang ya. Itu 0. Ditambah balita barunya 1. Jadi 0 ditambah 1, 1 kan. Terus ini dia jumlah seluruh balita yang ditimbang itu kan 8 ya. 8 kurangin 1, 7. 5 bagi 7, 71,4. Nah, ini 71,4-nya. Yang nggak naik dia 0. Kayak gitu. Ada yang belum paham mengenai rumusnya ini? Bisa tanya ya. Di chat juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya mengenai penjelasan umum KMS. Jadi KMS itu dia warnanya berbeda ya. Jadi cewek sama cowok itu dibedain. Nih kalau perempuan pink kayak girly-girly gitu ya. Nah, kalau yang laki-laki ini biru. Supaya untuk memudahkan aja kayak gitu. Bagian belakangnya, jadi ini ada grafiknya ya di sini ya. Kalau ini dia grafik Z-score-nya gitu. Terus bagian belakangnya, nah bagian belakangnya ini yang apa namanya, yang berat badannya ya. Nah di sini nanti ada tabel, ini KBM nih, nanti lebih jelasnya di slide selanjutnya ya. Ini yang apa namanya, berat badannya gitu. Nah, di sini Z-score-nya itu yang aslinya nih, Z-score-nya. Ini 2. Kekecilan ya, nggak kelihatan. Terus bagaimana langkah-langkah pengisiannya? Yang pertama tentunya dia disesuaikan sama jenis kelamin ya. Si B, ibu B punya anak laki-laki, tentunya dia warnanya biru. Kayak gitu. Kalau dia anaknya perempuan warnanya pink. Setelah itu dia harus diisi identitasnya supaya nanti juga memudahkan pihak kader posyandu gitu ya untuk mengecek datanya. Kan harus nanti kan pengisiannya dia lahirnya bulan apa itu nanti kan ditulis ya di awal mula dia ditimbang gitu. Kalau misalkan dia ini apa namanya, misalkan dia sebelum-sebelumnya nggak ditimbang gitu ya, jadi nanti dia misalkan sebelum-sebelumnya nggak ditimbang terus baru mulai ditimbang bulan Februari kayak gitu. Februari padahal dia lahirnya bulan November kayak gitu. Jadi nanti langsung di listnya itu untuk lahirnya itu dia ditulisnya di November, di bulan Novembernya itu di awal gitu. Nah, ini identitasnya. Terus selanjutnya mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan ya. Nah, ini yang grafik yang tadi kayak gitu. Jadi tulis bulan lahir pada kolom bulan penimbangan. Misalkan dia lahirnya bulan Februari, jadi Februarinya tuh di 0. Nah, terus di sini dia harus berurutan setelah itu Maret, April, Mei, Juni. Gitu. Nanti berat badannya ditulis di sini nih. Nah, ini KBM-nya ya, kenaikan berat minimalnya berapa nih. Ya harus sesuai, kalau dia nggak sesuai ini, walaupun dia grafiknya naik, ya itu berarti dia tetap kalau nggak sesuai, tetap dia turun bilangnya. Nah, misalkan apabila anak tidak diketahui tanggal kelahirannya,
tanyakan perkiraan umurnya. Nah, ini bisa tuliskan bulan saat penimbangan. Pas waktu bulan penimbangan ya. Jadi misalkan dia penimbangannya bulan Agustus. Nah, anak usianya tuh 13 bulan. Nah, 13 bulan kan ini ya. Kalau ini kan tulisannya 0, 1, 2, 3. Nah, tadi saya kayaknya salah ya. Misalkan dia, oh ini kasusnya kalau dia nggak tahu tanggal kelahirannya ya. Jadi rata-rata yang tahunya bulannya kayak gitu. Nah, sebelum-sebelumnya dia nggak hadir nih atau dia nggak datang. Nah, itu bisa disesuaikan dengan dia penimbangannya tuh bulan apa. Gitu ya. Jadi kalau di sini dia 13 bulan. Nah, ini kan dia usianya ya, bulannya 13 bulan di bulan Agustus. Nah, penimbangannya sekarang kan dia Agustus ya, berarti paham kan ya? Jadi dia umurnya tuh 13 bulan. Nah, pas waktu penimbangan itu tuh bulan Agustus. Jadi bulan Agustusnya ini ditaruh di angka 13-nya. Kayak gitu. Paham kan? Terus habis itu dia disesuaikan, dilanjutin ya bulannya ya. Bulan selanjutnya. Ini menghitung umur anak. Jadi untuk menghitung umur anak ini ada dasarnya. Jadi dasarnya tuh full 30 bulan. Hitungannya. Biasanya kan kalau umur belum 1 tahun ataupun masih 2 tahun, biasanya kan kebanyakan ibu-ibu bilangnya bulan ya, oh anak ini umurnya 13 bulan, 14 bulan, kayak gitu. Kalau mau ngobrol 1 tahun berapa bulan kan agak ini ya, agak susah gitu, harus hitung-hitung gitu. Jadi biasanya penggunaannya bulan. Nah, biasanya kalau dia tidak 30, misalkan 5 bulan 14 hari gitu. Nah, itu dihitungnya tetap dia 5 bulan. Nah, ini ya. Jadi misalkan dia belum genap 30 hari, 5 bulan 29 hari. Nah, kan dia nggak full 30 hari ya. Nah, di sini dia ditulisnya tetap 5 bulan karena acuannya dia harus lebih dari 5 bulan lebih dari 30 hari. Gitu. Ini contohnya tanggal kunjungan ini ya. Tanggal kunjungannya, tulisannya ini ya, formatnya tanggal, bulan, tahun. Nah, ini tanggal, bulan, bulannya di tengah. Nah, ini saya tanggal kunjungannya dia 19 bulan 9 tahun 2010. Tanggal lahirnya dia tanggal 5 bulan 4 2010. Dia kalau dikurangin ya. Ini 0, 5, 14. Jadi 5 bulan 14 hari. Nah, kalau sesuai yang ini tadi, berarti dia kan belum sampai 30 ya. Nggak lebih dari 30 ya. Berarti dia usianya adalah 5 bulan. Gitu. Lalu contoh yang kedua, nah ini juga dikurangin ya. Ini dia 1 tahun. Ini kan means kan ya 1 tahun kurang 5 bulan kurang 14 hari. Berarti kan dia nggak 30 hari kan di sini ya. Nah, berarti ini dikurangin 12 bulan, 1 tahun kan 12 bulan ya. 12 bulan kurangi 5 tuh berapa? 7 bulan. 7 bulan kurang 6, 14 hari. Nah, 7 bulan kurang 14 hari. Berarti kan dia 6 bulan lebih berapa? 30 kurang 14, 16 ya. 6 bulan lebih dari 6 bulan lebih 14 hari. Berarti ya, 6 bulan lebih 14 hari. Nah, 6 bulan lebih 16 hari, benar ya. Berarti kalau sesuai kaidahnya yang ini tadi, karena enggak lebih dari 30 atau tidak di 30 pas, berarti dia umurnya adalah 6 bulan. Terus di sini meletakkan titik berat badan dan membuat garis pertumbuhan. Nah, di sini bisa ditulisin di titik-titikin ya. Nanti plottingnya tuh seperti ini, di titik-titikin seperti ini. Ini jadi hasil penimbangannya ditulis di sini. Nah, ini kan lahirnya ya. Di sini lahirnya berapa nih? Misalkan 3. Terus nanti di sini berapa nih pas waktu penimbangan pertama? Nanti diplot atau dititikin gitu. Oh, ini habis 3 dia 3,4 gitu. 3 kan di sini ya, di garis yang agak tebel ini ya.
Ini 1, ini 2, ini 3. Kalau 3,3 jadi dihitung aja garisnya 1, 2, 3. Kisaran segini lah ya. Gitu. Jadi di sini ke sini. Tapi walaupun dia naik kan nggak sampai 80 gram ya. Gitu. Ini contohnya Aida penimbangan bulan Juli umurnya 4 bulan. Bulan Juni umurnya 4 bulan ya. Ini bulan ya. Umurnya 4 bulan. Beratnya dia 6 kilo. Jadi 6 kilo ke sana ya. Di sini kepotong sini aja. Jadi ini 1 kilo, 2 kilo. Kalau yang garis tipis-tipis ini dia gramnya. Terus baru setelah diplot, di titik-titikin itu kalian garis tarik garis ya gitu ya. Jadi grafik. Kalau di sini dia tidak ada kosong ini ya, kosong ini berarti dia tidak datang. Ini tidak boleh ditarik garisnya karena di sini dia tidak ada datanya, jadi nggak boleh di ini ya, nggak boleh dihubungkan gitu, nggak bisa. Nah ini contohnya nih, Aida bulan Februari lahir. 3 kilo. Nah, ini 3 kilo ya, 3 kilo, Maretnya 3,3 nih. Nah, di sini ya, sekitar segini 1, 2, 3, kisaran segini lah ya. 3,3, berarti dia naiknya 300 gram. Gitu, 300 gram ya. Terus dia April, dia 4,7 nih. 4 di sini, 0,7 di sini. Nah, jadi nanti kalian bisa tahu nih dia naik atau turun nih berdasarkan KBM-nya ini. Jadi nanti ditarik. Nah, bulan mana nih? Bulan Mei, Aida nggak melakukan penimbangan di sini. Jadi ini kosong. Selanjutnya, setelah kalian menarik garis-garis yang tadi, kalian mencatat kejadian apa di bulan tersebut. Misalnya pas waktu penimbangan, anaknya diare, kayak gitu, atau dia tidak nafsu makan, kayak gitu. Jadi terus di sini disesuai sama garis sesuai bulannya ini ya. Jangan nulisnya jangan ke samping karena ini kan akan mempengaruhi grafik bulan selanjutnya ya. Jadi menulis ke atas kayak gitu. Nah, jadi kejadian apapun diare, misalkan atau berat badannya tidak meningkat, ini juga sebenarnya di sini nanti ada tulisannya ya. Ini naik atau turun gitu. Jadi kalau berat badan tidak meningkat mungkin nggak perlu dituliskan, nggak apa-apa ya, karena di sini dia ada keterangannya di sini N atau T. Tapi kalau misalkan dia diare, terus dia tidak mau makan gitu, atau dia sakit campak atau cacat, nah itu bisa dituliskan gitu ya. Tuliskan di sini. Terus selanjutnya, nah ini ya, menentukan status pertumbuhan, dia naik atau dia turun. Nah, naik atau turun berarti berdasarkan nilai garis pertumbuhannya, grafiknya ya, sama dia menghitung kenaikan berat badan minimal tadi yang KBM itu ya. Nah, ini kalau naik berarti grafik BB-nya mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikannya sesuai dengan KBM. Kalau tidak naik, nah ini grafik BB-nya mendatar. Jadi tidak ada kenaikan berat badan dari bulan kemarin ke bulan ini dia tidak ada kenaikan kayak gitu. Atau dia menurun, memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan BB-nya kurang dari KBM. Jadi dia memotong garis pertumbuhan di bawahnya. Ini nanti bisa dilihat ya di sini ya. Misalkan ini masih punyanya Aida ya. Ini harus bolak-balik ke slide selanjutnya. Jadi kalau Aida, ini kan tidak naik ya di sini ya. Aida tadi kan 3 ya. 3 di sini kan ya. 3. Terus dia bulan selanjutnya dia 3,3. Nah, 3,3 harusnya di bulan ini harus kenaikan berapa nih? 800. Jadi dia 3 sini ke 3,3. 3, sini lah ya. Lihat sini aja deh. Lihat sini ya.
Nah, ini ya. Ini 3,3 sini. Jadi dia tidak lebih dari 800. Jadi tidak lebih sama dengan 800 kenaikannya. Itu ya. Ini berarti di sini dia tidak naik. Terus di sini 3 nih 3,3 ke 4,7. Terus bentar ini tidak naik kan ya, dan juga dia memotong garis pertumbuhan di bawahnya. Jadi kan ini memotong yang di bawahnya ini ya, garis yang ini loh, garis yang hitam ini loh. Ini di bawahnya, dipotong kepotong, set kepotong. Di bawahnya, bukan di atasnya ya, ini di bawahnya. Tuh. Di bawahnya agak dikit gitu kan ya. Ini kan hampir nyentuh garisnya ya, tapi ini kan di bawahnya gitu. Terus habis itu dia ke 4,7. 4,7 berarti ada kenaikan berapa tuh? Ada kenaikan berapa? Berapa? 3,3 ke 4,7? Berapa guys kenaikannya? 300 gram, Bu. 3,3 ke 4,7. 1,4 kilogram. Ya, 1,4 berarti kan 1.400 gram ya. Di sini yang di KBM-nya itu 900, berarti dia sudah sesuai sama KBM-nya, sudah di atasnya. Dan dia memotong garis pertumbuhan di atasnya nih, di atasnya ini nih. Kayak gitu. Berarti dia naik. Gitu, naik kan ya. Terus ini sampai sini dia nggak bisa nih, baru kita lihat ini ke sini. Ini ke sini, ini berapa nih? Bulan Juni. Juni dia 6. 6, terus dia ke 6,6. Berarti kenaikannya 600 ya. 600 di sini harusnya 500. Naik nggak? Naik nggak? Naik nggak? Naik, Bu. Naik. Terus habis itu dia 6,6 ke 6,6. Nah, ini apa nih hasilnya nih? Kalau ini. Kalau stagnan, dia dibilangnya apa? Sama ya, berarti ya. Beratnya sama, berarti dia tidak ada kenaikan. Kayak gitu. Jadi dia T ya. Tetap tulisannya dia tuh turun. Nah, di sini nih. Jadi kan tadi sama ya, dia ya. Sama berat badannya. Kayak gitu. Terus setelahnya tadi dia turun lagi kan ya. Nah, jadi nanti di sini dia bisa langsung ditulis itu naik turun. Seperti itu ya. Terus selanjutnya mengisi catatan pemberian imunisasi. Jadi imunisasinya lengkap atau tidak. Nah, misalkan ibu bayinya ini ke DSA gitu ya, dokter spesialis anak gitu. KMS-nya bisa dibawa atau KMS-nya disimpan di posyandu gitu ya. Jadi nanti bisa dilaporkan ke kadernya. Ibu saya sudah udah melakukan imunisasi campak gitu ya di DSA gitu. Jadi nanti bisa dituliskan di sini. Jadi datanya bisa ketahuan karena memang kalau imunisasi itu kan nggak hanya di ini ya, imunisasi wajib itu kan di puskesmas atau posyandu itu gratis ya. Kalau imunisasi tambahan yang tidak wajib itu ya di luar posyandu kayak gitu. Biasanya bayar ya kalau yang tidak wajib kayak gitu. Tapi memang ada beberapa ya, sebagian besar juga kalau imunisasi itu ke DSA atau ke rumah sakit. Jadi nanti tetap harus dilaporkan supaya memang terdata, karena kita punya layanan terintegrasi tadi ya.
gizi terpadu. Jadi harus tetap dilaporkan. Jadi yang ngisi ini kan ibu kader ya. Nah, selanjutnya dia mengisi suplementasi pemberian kapsul vitamin A. Jadi kapsul biru, kapsul merah gitu ya, kapsul biru untuk anak usia di bawah 11 bulan, kapsul merah yang dia di atas 12 bulan sampai dia balita ya, sampai 59 bulan kayak gitu. Nah, ini di bulan Februari dan Agustus, di bulan vitamin ya, di bulan vitamin atau di bulan suplementasi. Tapi biasanya memang nggak semuanya karena memang ini ya, ada yang datang, ada yang tidak datang gitu karena memang ada acara atau mungkin kejauhan kayak gitu. Nah, biasanya kader itu melakukan sweeping. Di sini ada sweeping. Jadi sweeping itu ngecekin nih siapa S-nya ya, sasarannya tuh misalkan 12. Ternyata yang datang itu cuma yang D-nya yang datang cuma 8 gitu. Berarti dilakukan sweeping. Sweeping ke anak atau balita yang tadi belum mendapatkan. Nah, suplementasi ini kan untuk pertumbuhan juga ya. Selain kalau vitamin A kita kenalnya oh ini bagus nih untuk kesehatan mata, gitu. Tapi ini juga bisa untuk pertumbuhan juga, peningkatan pertumbuhan ya. Nah, selanjutnya ini untuk pola pemberian ASI eksklusif bisa diisi ya, bisa dicentang-centang-centang, tapi kalau misalnya sudah diberikan selain ASI, nah itu berarti di strip. Misalkan bulan kelima dia sudah tidak ASI eksklusif, nah ini berarti di strip seperti itu. Jadi kan ASI eksklusif itu 6 bulan ya. Kalau nanti misalkan dia kalau di bulan 6 juga masih diberikan selain, nah itu di strip juga. Nah, ini juga sudah biasa kita diskusikan ya. Nggak apa-apa, misalkan karena ASI eksklusif itu kan memang diharapkan ya, diharapkan ibu-ibu semuanya memberikan ASI saja. Tapi tidak semua ibu itu kan mempunyai kondisi yang sama. Ada ibu-ibu yang memang produksi ASINya sedikit, walaupun sudah diusahakan ya, diusahakan minum daun katuk untuk meningkatkan produksi, usaha lagi dia pijat laktasi kayak gitu. Jadi kalau sudah semuanya itu usaha dilakukan, tapi ternyata produksinya masih sedikit, nah itu nggak masalah memberikan susu formula atau ASI ya, pengganti ASI begitu. Tapi tetap harus diberikan ASI kalau selama ibunya masih memproduksi walaupun dia sedikit, nah itu tetap harus diberikan ASI begitu ya. Selanjutnya tindak lanjut hasil penimbangan. Nah, ini kan di ini ya, di meja keempat itu kan ada penyuluhan ya, penyuluhan atau konseling. Nah, di sini kadernya itu memberikan hasilnya, memberitahukan hasilnya dan menginterpretasikan hasilnya kepada si ibu bayi ataupun balita. Oh, anak ini dia berat badannya naik, berat badannya turun, berat badannya dia selama 2 bulan berturut-turut ini tidak naik. Kayak gitu. Jadi ini caranya ada nih konselingnya seperti apa. Jadi nanti bisa dilakukan langkah-langkah seperti ini. Jadi tetap di awal tadi tetap memberikan pujian. Begitu ya. Jadi supaya ibunya tuh tetap semangat dalam membesarkan anaknya, dalam mensupport kebutuhan anaknya. Tentu saja ini tidak hanya ini ya, walaupun misalkan yang datang itu ibunya, nanti bisa juga ada support sistemnya gitu ya. Ayahnya, neneknya, keluarga lainnya gitu. Kalau dia misalkan tidak naik gitu ya, tidak naik sebulan ataupun 2 bulan. Terus di sini dijelaskan, tadi kan ada nulis penyebabnya ya, diare atau mungkin dia kena penyakit lainnya, bapil, kayak itu batuk pilek, itu kan dia mempengaruhi nafsu makan ya. Ini bisa segera diatasi. Itu seperti apa? Nah, kalau dia tidak naik 2 bulan berturut-turut atau dia di bawah garis merah, kan tadi kan kalau KS itu kan ada ini ya, ada hijau, ada kuning, ada merah. Yang kalau dia di bawah garis merah atau dia tidak naik
2 kali berturut-turut, nah ini bisa dirujuk ya, di sini ya, dirujuk terdekat di vaskes yang terdekat, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit seperti itu. Jadi kalau kemarin kita bahas mengenai PMT pemulihan ya. Kalau PMT pemulihan untuk balita, untuk bayi dan balita, untuk balita ya, 6 sampai 11 sama di atasnya 12 bulan kayak gitu. Itu kalau kondisinya dia menurut Z-score itu adalah -3 SD sampai dia -2 SD. Itu sesuai parameternya yang kurus ya, yang BB per TB atau BB per PB. Jadi dilihatnya dari situ. Itu baru nanti diberikan nih, oh ini diberikan biskuit PMT pemulihan yang selama 90 hari kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa tahu ini kapan bisa dirujuk, kapan dia bisa diberikan PMT pemulihan. Nah, itu. Nah, ini juga di KIA juga ya, ini ada anjuran. Jadi nanti kader juga bisa memanfaatkan KIA juga ya untuk, ini juga di KMS aja ya. KIA juga kayak gitu. Gimana sih kalau anak itu sakit, ini penanganannya seperti apa maupun keadaan sehat ya. Misalkan dia umur 6 bulan diberikan apa saja. Kan jangan diberikan makan atau minuman selain ASI. Ini sebenarnya juga harus ditambahin mungkin yang ke depannya informasi seperti ini. Kalau tetap dipaksakan tapi produksi ASI-nya sedikit, walaupun sudah diusahakan seperti yang saya bilang tadi ya, nah itu bisa menggunakan PASI. Nah ini sudah di atasnya 6 bulan berarti sudah dikasih MPASI nih. Nah, ini nanti sesuai makanannya ya, lumat kayak gitu. Agak cair gitu ya. Nah, ini juga nah, ini kalau sudah di atasnya 12 bulan, nah ini sudah makanan biasa, makanan keluarga ya. Tapi memang dia secara bumbu ya tidak boleh diberikan bumbu penyedap gitu. Karena nanti bisa berakibat anak tersebut memilih-milih makanan. Jadi harus diperkenalkan makanan-makanan yang rasanya kalaupun manis nggak terlalu manis banget kayak gitu. Karena kan selingan di sini kan kayak ada biskuit kayak gitu ya. Kalau biskuit kayak biskuit Roma itu kan dia manisnya nggak terlalu manis gitu ya. Nah, ini contohnya, ini juga gimana nih kalau diarenya persisten. Yang persisten itu dia sudah berkepanjangan kayak gitu ya. Jadi apa saja yang tidak boleh dilakukan. Jadi nggak boleh diberikan susu kental manis. Gitu. Terus menggantikan setengah bagian susu dengan bubur nasi, ditambah tempe. Jadi karbohidratnya juga ya. Jadi jangan kalau diare itu kan jangan diberikan buah-buahan gitu ya. Nanti tambah dia ini mencret gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan?